Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Ruang Kesehatan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Balik lagi di YouTube channel Ruang Kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang yang namanya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Teman-teman udah pasti tahu kan pengeroposan tulang atau osteoporosis itu apa? Nah, biasanya pengeroposan tulang ini yang kita tahu sering banget terjadi pada orang-orang yang sudah tua atau orang-orang yang sudah lanjut usia. Karena kita tahu semakin bertambahnya umur atau usia, maka kekuatan tulang pun akan semakin berkurang dan semakin menurun. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu kalau pengeroposan tulang ini bukan hanya bisa terjadi pada orang tua, tapi bisa juga terjadi pada anak-anak yang masih muda atau dewasa muda, gitu teman-teman. Nah, yang harus kita tahu untuk menghindari yang namanya pengeroposan tulang atau osteoporosis yaitu dengan cara mencukupi kebutuhan vitamin D, kemudian kebutuhan kalsium dan rajin berolahraga. Nah, selain itu, di video kali ini kita akan bahas penyebab kebiasaan sehari-hari yang menyebabkan tulang kita mengalami pengeroposan atau osteoporosis. Nah, yang pertama yaitu diakibatkan karena jarang keluar rumah atau jarang melakukan aktivitas di luar rumah. Kenapa sih kok bisa jarang keluar rumah dapat menyebabkan osteoporosis atau pengeroposan tulang? Karena kalau kita jarang keluar rumah, otomatis tubuh kita akan yang namanya jarang atau tidak terkena oleh paparan sinar matahari loh teman-teman. Nah, yang teman-teman tahu kalau sinar matahari ini sebagai sumber dari vitamin D. Karena vitamin D yang didapat dari sinar matahari ini mampu untuk membantu yang namanya penyerapan kalsium di dalam tubuh. Yang teman-teman tahu kan kalau kalsium ini sangat baik untuk kesehatan tulang di dalam tubuh kita. Selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan apa lagi? Yang kedua yaitu mageran atau malas gerak. Nih, bagi teman-teman yang malas gerak atau jarang melakukan aktivitas fisik, itu bisa menyebabkan tulang semakin lemah atau sistem kekuatan tulang itu menjadi menurun gitu, sehingga tulang cepat untuk terjadinya pengeroposan atau osteoporosis. Yang teman-teman tahu yang namanya tulang itu kan pasti kuat. Jadi kalau misalkan teman-teman jarang bergerak atau jarang melakukan aktivitas, tidur seharian akan berpengaruh terhadap kekuatan tulang menjadi semakin menurun dan kerja otot-otot pun akan menjadi semakin menurun. Tulang menjadi lemah gitu teman-teman. Kan teman-teman tahu kalau tulang itu sebagai penopang di dalam tubuh kita. Yang ketiga yaitu kebiasaan sering merokok. Nah, bagi teman-teman yang perokok itu akan memiliki kepadatan tulang yang lebih rendah dibandingkan yang tidak merokok. Berdasarkan penelitian ya teman-teman, kalau asap rokok ini dapat menyebabkan yang namanya radikal bebas. Nah, teman-teman kan tahu kalau radikal bebas ini sangat bahaya untuk kesehatan tubuh kita karena dapat memicu terjadinya berbagai penyakit gitu teman-teman. Nah, si radikal bebas ini juga membunuh sel-sel yang berfungsi untuk struktur tulang kita menjadi lebih kuat gitu teman-teman. Selain itu, dari merokok ini juga dapat menyebabkan yang namanya peningkatan hormon tidak baik di dalam tubuh, yaitu hormon kortisol, sehingga dapat melemahkan kerja tulang gitu teman-teman. Selanjutnya, kebiasaan apa lagi? Yaitu kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Nah, alkohol sama merokok ini sama ya teman-teman. Dia bisa menyebabkan meningkatnya hormon kortisol yang melemahkan sistem kerja tulang di dalam tubuh kita. Selain itu, alkohol ini juga mampu mengganggu penyerapan kalsium di dalam tubuh kita. Yang teman-teman tahu kan kalau kalsium ini sangat berfungsi baik untuk kesehatan tulang di dalam tubuh kita. Nah, kemudian penyebab apa lagi selain dari merokok dan mengkonsumsi alkohol? Penyebab yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari yang paling banyak itu rata-rata teman-teman pasti banyak yang menyukai yang namanya makanan asin-asin, atau kalau misalkan makan teman-teman pasti menambahkan garam yang berlebih.
Nah, yang teman-teman tahu kalau misalkan sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak akan baik untuk tubuh kita. Gitu teman-teman. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh untuk konsumsi makanan yang terlalu asin atau makanan yang banyak terlalu mengandung garam? Karena kadar natrium di dalam tubuh akan menumpuk dan meningkat, sehingga dalam waktu bersamaan kalsium yang baik yang di dalam tubuh kita akan keluar bersamaan dengan urin atau air kencing gitu teman-teman. Jadi kalau makanan yang terlalu asin atau mengandung banyak garam itu bisa menyebabkan natrium di dalam tubuh kita keluar menumpuk dan kalsiumnya akan keluar bersamaan dengan air kencing. Makanya dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi garam atau makanan yang asin secara berlebihan. Ya teman-teman bayangin aja kalau misalkan teman-teman menyukai makanan yang asin, dalam sehari itu 3 kali teman-teman makan. Berarti 3 kali lipat teman-teman mengkonsumsi makanan yang mampu untuk membuang kalsium yang baik di dalam tubuh kita. Gitu teman-teman. Nah, apabila teman-teman mengkonsumsi makanan yang asin atau garam berlebih, itu bisa membuat kepadatan tulang menjadi berkurang sehingga tulang-tulang akan menjadi keropos. Gitu teman-teman. Jadi, 5 hal yang tadi kita bahas ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang mampu menyebabkan tulang menjadi keropos yang secara tidak langsung teman-teman nggak tahu nih. Ternyata kebiasaan-kebiasaan itu sangat tidak baik atau tidak dianjurkan untuk kita lakukan terlalu sering gitu teman-teman. Nah, selain misalkan untuk menjaga kepadatan tulang atau kesehatan tulang, selain menghindari kebiasaan-kebiasaan itu tadi, teman-teman juga mampu untuk yang namanya menjaga kesehatan tubuh kita dengan memperkaya vitamin D atau mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin D, terus sering berjemur, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak kalsium seperti susu dan lain-lain. Dan juga jangan lupa olahraga rutin ya teman-teman. Tidak perlu olahraga berat, dengan olahraga ringan tapi dilakukan secara rutin setiap hari. Gitu teman-teman. Nah, video kali ini kita cukupkan sampai di sini aja ya teman-teman. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye bye.